Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada 5 kesalahan yang paling sering dilakukan seorang penulis ketika menyusun kronologi dalam menulis biografi. Nah, ini ada 5 kesalahan yang akan kita bahas, terutama di kesalahan yang terakhir, kesalahan yang kelima. Ini sering sekali saya temui dan itu fatal sebenarnya. Nah, apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh para penulis biografi saat menyusun kronologi dalam persiapan untuk menulis sebuah biografi? Kita akan lihat dari yang pertama. Teman-teman semua, kesalahan yang pertama ketika menyusun kronologi sebuah biografi adalah dengan memasukkan semua peristiwa tanpa seleksi. Nah, artinya di sini kita memasukkan semua yang kita temui, yang dalam proses wawancara, dalam dokumen, dalam apapun, ke dalam naskah biografi kita. Nah, kronologi yang baik itu bukan yang paling lengkap, melainkan yang paling bermakna. Tidak semua peristiwa perlu masuk. Nah, jadi tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ini mengubah arah hidup tokoh? Jika tidak, pertimbangkan untuk meringkas atau menghapuskannya. Jadi teman-teman semua, tidak semua yang kita temui dalam proses menulis biografi, menulis memoir, atau menulis kisah hidup seperti itu bisa kita masukkan. Dalam artian itu layak untuk kita masukkan di dalam proses penulisan biografi yang kita lakukan. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin itu adalah peristiwa yang sangat biasa ya, peristiwa yang tidak memancing emosi, peristiwa yang bukan merupakan bagian titik balik atau bagian krusial dalam kehidupan tokoh, itu tidak perlu dimasukkan. Kalau memang Anda ingin memasukkannya, cukup sedikit saja atau diringkas saja. Tetapi kalau memang ia tidak memiliki kontribusi terhadap bangunan cerita biografi yang kita gunakan, yang kita tuliskan, tidak memberikan sesuatu yang penting bagi pembaca untuk mereka pelajari, untuk mereka rasakan, maka lebih baik Anda menghapuskannya. Jadi sekali lagi, kesalahan yang pertama yang harus Anda hindari ketika menyusun kronologi dalam sebuah penulisan biografi adalah dengan jangan memasukkan semua data yang Anda miliki atau Anda dapatkan ke dalam kronologinya itu. Ambil peristiwa-peristiwa yang benar-benar penting, yang benar-benar bermakna dan memiliki kontribusi terhadap bangunan cerita biografi yang kita tulis tersebut. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua, teman-teman semua, yang juga tidak boleh Anda lupakan adalah lupa terhadap konteks sejarah. Nah, konteks sejarah itu teman-teman semua tidak bisa kita lupakan juga dalam menulis biografi. Anggaplah misalnya kita menulis biografi seseorang yang lahir di tahun 1945-an, 1950. Itu ia lahir dalam konteks sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, apa yang terjadi di kehidupan sekelilingnya itu juga berpengaruh terhadap dirinya. Atau ketika kita misalnya menulis di tahun sekitar 1965 di mana gejolak politik, pemberontakan partai di Indonesia itu menjadi sesuatu yang juga tidak bisa ditinggalkan. Artinya konteks zaman di sini, konteks terjadi peristiwa sejarah itu juga memberikan dampak yang perlu untuk, bukan cuma perlu, ini memang harus untuk kita ikutkan di dalam proses menulis biografi kita. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menggambarkan tokoh, karakternya, pemikirannya, dan prinsipnya itu secara lebih utuh berdasarkan pengaruh konteks zaman tersebut. Misalnya kita ambil contoh lagi, kalau yang lebih dekat, jika Anda menulis tokoh biografi Anda lahir di tahun 1990-an misalnya, atau 1998 misalnya, itu kan terjadi pada saat krisis Indonesia terjadi. Nah, itu juga memberikan satu nuansa bagi kita untuk kemudian membangun juga narasi-narasi yang berkenaan dengan konteks sejarah tersebut, yang kemudian relevan dengan apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan menjadi karakter dari tokoh biografi yang dituliskan tersebut. Jadi itu yang kedua, teman-teman semua, ketika Anda menulis biografi dan menyusun kronologinya, kesalahan yang harus Anda hindari adalah jangan lupa terhadap konteks sejarah. Sertakan konteks sejarahnya untuk membuat tulisannya menjadi lebih kuat dan komprehensif. Sekarang kita lihat kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan yang ketiga, teman-teman semua, dalam menyusun kronologi penulisan biografi adalah terlalu menghindari bagian yang menyakitkan. Maksudnya, bahwa biografi yang terlalu bersih itu, atau terlalu dihindari luka-luka, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, dan lain sebagainya, dan tidak ditampilkan di dalam biografi itu, maka biografinya cenderung seperti kadang-kadang itu nggak nyata, tidak, semacam fiksi gitu. Manusia diingat bukan hanya karena pencapaiannya, karena prestasi, karena kesuksesan, dan lain sebagainya, tetapi juga karena bagaimana ia bertahan dan bangkit dari kejatuhannya. Nah, keberanian untuk jujur adalah yang membuat biografi menjadi abadi. Nah, itu juga kesalahan yang tidak boleh teman-teman lakukan ketika menyusun kronologi dalam penulisan biografi, ketika hanya berfokus pada kesuksesan tokohnya, pencapaiannya, kegelimangan prestasinya, dan lain sebagainya. Padahal biografi yang bagus itu juga menceritakan sisi, dalam tanda kutip, sisi buruk dari tokoh yang kita tuliskan tersebut. Apakah ia pernah punya kelemahan, apakah ia pernah punya pengalaman yang buruk, apakah ia pernah mengalami hal-hal yang sulit yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak layak ia lakukan pada saat itu. Nah,
Tetapi teman-teman semua, ketika kita menulis bagian ini, dalam hal penyusunan kronologi itu tetap harus disertakan. Namun nantinya dalam eksekusi penulisan komplitnya, penulisan utuhnya, tentu saja narasinya bukan untuk mengekspos kesalahan tersebut, bukan mengekspos dosa-dosa yang dilakukan oleh tokoh biografi kita, tetapi menjadikannya sebagai sebuah tulisan refleksi yang berisi pelajaran, yang berisi hal-hal yang kemudian dapat dipetik pula oleh pembaca biografi tersebut. Jadi itu teman-teman semua, kesalahan yang ketiga yang harus Anda hindari ketika menyusun kronologi biografi adalah dengan terlalu menghindari bagian yang menyakitkan. Nah, intinya, sertakan bagian yang menyakitkan itu, bagian yang mungkin tidak menyenangkan itu, dalam porsi yang sesuai dan porsi yang relevan untuk membangun tokoh biografi yang nyata, manusiawi, dan dapat pembaca pelajari. Itu yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat. Nah, di kesalahan yang keempat, teman-teman semua, ketika kita menyusun kronologi dalam penulisan biografi adalah tidak melakukan wawancara keluarga yang mendalam. Nah, data biografi dari hasil wawancara adalah salah satu sumber yang paling kaya. Tapi banyak orang yang wawancara hanya sekilas, tidak menggali lebih dalam. Tanyakan bukan hanya apa yang terjadi, tapi bagaimana perasaan mereka dan apa yang berubah setelah itu. Nah, ini kadang-kadang saya temukan juga teman-teman semua dalam beberapa peserta di kelas menulis saya, ketika mereka menggali informasi, mewawancari atau sumber-sumber biografi mereka, pertanyaan mereka itu kadang terlalu informatif ya. Misalnya apa yang terjadi pada saat itu, tanggal berapa dia lahir, di mana dia sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat dangkal teman-teman semua. Ketika kita menulis biografi, Anda membutuhkan pertanyaan yang jauh lebih kuat untuk menggali sisi-sisi yang mungkin tidak bisa diceritakan kalau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang yang informatif seperti itu. Anda bisa bertanya misalnya bagaimana perasaannya, apa bagian yang paling ia sesali, mengapa ia mengambil keputusan yang sulit pada saat itu, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam untuk menggali sisi perasaan, sisi emosi dari tokoh biografi inilah yang akan membuat dan membangun jiwa dari biografi yang kita tuliskan itu. Jadi kalau Anda, teman-teman semua, berkesempatan untuk melakukan wawancara terhadap sumber biografi Anda, pastikan Anda bertanya yang melampaui sekedar informasi-informasi yang datar saja. Karena informasi yang datar itu bisa kita lihat dari dokumennya, dari salinan-salinan yang resmi dan lain sebagainya. Sementara untuk menggali sisi emosionalnya, perasaannya, itu kita harus mendapatkannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang mampu memancing kembali berbagai perasaan tersebut untuk kemudian kita masukkan ke dalam biografi melalui narasi-narasi yang relevan dan narasi-narasi yang sesuai. Nah, itu kesalahan yang keempat, yaitu melakukan wawancara yang tidak mendalam. Sekarang kita lihat yang terakhir, ini yang paling penting. Nah, yang paling penting dan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para penulis pemula terutama adalah memulai dari awal dan berhenti di tengah jalan. Ini sering sekali saya temukan. Ini yang paling umum nih. Ada banyak orang yang semangat di awal, lalu kehilangan arah ketika sampai di bagian tengah kehidupan yang mulai rumit, mulai kompleks gitu. Jadi kerangka penulisan biografi yang solid, yang sudah disusun sebelum mulai menulis adalah hal penting untuk mencegah hal ini terjadi. Nah, ini sering sekali saya menemui, bukan hanya menulis biografi, menulis novel, menulis kisah hidup, menulis memoir, dan lain sebagainya. Di kelas yang saya bimbing itu, mereka semangat sekali di awalnya, semangat sekali di bab 1, semangat, dan lain sebagainya. Bab 2, 3 mulai semangatnya mulai turun, mulai melempem, dan lain sebagainya, dan akhirnya benar-benar berhenti di tengah jalan. Nah, ini bisa dihindari khususnya dalam penulisan biografi kalau kita menyusun kronologi yang tepat. Nah, dengan menyusun kronologi yang tepat, kemudian kronologi jangan diartikan juga sebagai baris waktu yang 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di kari kronologi ini kita kemudian mengembangkan kerangka atau outline biografi. Nah, dari outline biografinya. Nah, melalui outline ini, melalui kerangka inilah kemudian kita memiliki peta jalan untuk menyelesaikan buku biografi yang kita tuliskan tersebut. Jika Anda menggunakan peta jalan yang baik, menggunakan kerangka yang baik berdasarkan data-data kronologi yang kita sudah susun secara matang tadi itu, maka insya Allah proses menulis biografi yang Anda lakukan tidak akan berhenti di tengah jalan. Ketika Anda merasa gelap, merasa buta, harus menulis apa lagi, Anda bisa kembali ke kerangka Anda. Anda bisa melihat lagi ke kronologinya, bagian mana lagi yang bisa Anda eksplorasi, bagian mana lagi yang bisa Anda tuliskan untuk melanjutkan proses penulisan biografi Anda tersebut. Jadi itu teman-teman semua, mengenai 5 kesalahan yang seharusnya Anda hindari ketika menulis sebuah biografi. Nah, teman-teman semua,
Jika Anda mengalami kendala dalam proses menulis biografi, Anda bisa menghubungi di penulis gunung. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam hal misalnya bimbingan privat, saya akan membantu Anda untuk menulis biografi dari awal sampai dengan akhir, dari mencari ide, mengembangkan sumber dan lain sebagainya sampai dengan biografinya. Jadi Anda bisa ikut bimbingan di kelas menulis privat penulis gunung dari awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian jika Anda benar-benar merasa sibuk atau waktu Anda terbatas, Anda juga bisa menggunakan jasa penulis kisah hidup profesional, ghostwriter profesional. Insya Allah saya akan menuliskannya langsung untuk Anda, yang semuanya Anda hanya tinggal bercerita, saya akan menggali sumber dan seterusnya, Anda hanya tinggal terima jadinya nanti. Nah, untuk semua layanan seperti ini teman-teman semua, jangan ragu menghubungi penulis gunung, baik melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera, ataupun melalui kontak lain, bisa melalui blog, bisa melalui YouTube, atau bisa melalui media sosial penulis gunung. Oke, itu saja teman-teman semua untuk video kita dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, selamat mencoba, selamat menulis, dan selamat berkarya.